Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Selamat datang kembali di Gias 2022 dan di pameran ini Hyundai Stargazer pertama kali memulai kemunculannya di depan publik. Dan di video kali ini saya akan bahas apa saja beda tiap varian dari Stargazer, mana yang paling cocok untuk Anda, dan di akhir video ini saya juga akan melakukan test drive. Inilah detail varian dan first drive dari Hyundai Stargazer. Nah, sebelum kita masuk ke video ini, saya akan ingatkan lagi Anda tentang Gias 2022. Ini diadakan di gedung AIS BSD dari tanggal 11 sampai 21 Agustus 2022. Dan di sini ada puluhan launching mobil baru, teknologi baru, dan mobil-mobil konsep. Kemudian tiket untuk Gias 2022 ini hanya bisa dibeli secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Secara umum ada 4 varian kemewahan dari Stargazer, yaitu Active, tipe terendahnya, di atasnya ada Trend, kemudian di atasnya ada Style, dan ada Prime. Harga jual mobil ini dari 243,3 juta rupiah sampai 307,1 juta rupiah. Sedangkan di tipe Active dan Trend itu tersedia 2 pilihan transmisi, manual dan IVT. Sedangkan untuk yang di Style serta Prime itu hanya tersedia 1 pilihan transmisi, yaitu transmisi otomatis. Sekarang kita akan mulai dari varian yang paling bawah dulu. Tipe Aktif adalah tipe paling rendah. Bukan yang ini karena kebetulan Aktif dan Trend tidak ada di Gias 2022 ini, tidak dipajang. Tapi saya akan jelaskan. Jadi yang Aktif ini dia benar-benar versi yang paling basic. Hanya fitur-fitur basic yang ada di mobil ini. Lampu bukan LED, lampu biasa, kemudian velgnya juga velg kaleng, kemudian pengaturan setir juga hanya ada tilt, tidak ada teleskopik, kemudian instrumen juga bukan full digital, dia hanya partial digital, dan itu semua membuat Aktif ini sangat cocok bagi Anda yang memang membutuhkan mobil untuk fleet, untuk disewakan, atau untuk operasional kantor. Karena ini benar-benar harganya cukup jauh dibandingkan versi yang paling mahal. Tapi di tipe Aktif sekalipun Anda akan mendapatkan sejumlah hal yang sama di Stargazer, yaitu mesin, teknologi bodinya, transmisinya, serta suspensi yang sama di semua varian. Jadi Anda akan mendapatkan rasa berkendara yang mirip, performa yang sama, hanya tanpa semua kemewahan-kemewahan yang bisa Anda dapatkan dari sebuah Stargazer. Benar-benar untuk Anda yang menggunakan Stargazer hanya untuk fungsionalitas dari mobil ini. Nah, kemudian di atasnya Aktif ada varian Trend. Varian Trend ini dijual untuk manualnya seharga 263,3 juta rupiah, sedangkan untuk transmisi otomatisnya seharga 275,9 juta rupiah. Nah, Trend ini adalah varian untuk Anda yang mengemudikan sendiri mobil ini, tapi tetap tidak ingin fitur-fitur yang terlalu banyak, sehingga Anda bisa mendapatkan mobil ini dengan harga lebih kompetitif, namun masih menginginkan sejumlah fitur yang akan menunjang keasikan Anda sebagai pengendara atau penumpang. Makanya di tipe Trend ini ada sejumlah fitur yang ditambahkan yang tidak ada sebelumnya di varian Aktif. Yang pertama, kalau di tipe Aktif, lampu belakang ini masih bohlam biasa semua, tapi di Trend sudah mulai kombinasi antara LED dan bohlam. Mulai dari varian Trend juga sudah dilengkapi dengan BlueLink, yaitu konektivitas antara mobil dan handphone Anda yang membuat Anda bisa memantau kondisi dari mobil dan melakukan beberapa aktivitas dari ponsel Anda. Itu sudah tersedia sejak varian Trend. Parking sensor juga sudah hadir di Trend.
Mulai di tipe Trend, setir bukan hanya bisa diatur secara tilt tapi juga sudah teleskopik. Tipe Trend juga sudah memiliki auto headlight, kemudian auto up and down power window untuk drivernya, serta remote window control yang bisa membuat Anda menutup atau membuka jendela dari remote. Kalau di tipe aktif, blower belakang ini hanya sebagai air recirculator dari depan. Di Trend, ini sudah dilengkapi dengan elemen pendingin di dalamnya sehingga menghasilkan udara yang dingin seperti layaknya AC normal. Jok belakang walaupun belum menggunakan bahan kulit, tapi mulai tipe Trend sudah disediakan option untuk captain seat. Ini cocok bagi Anda yang menginginkan kenyamanan lebih di belakang, dan option captain seat ini bisa Anda dapatkan dengan tambahan biaya Rp1.000.000. Untuk tipe aktif dan Trend, kedua varian ini memiliki varian transmisi manual, dan transmisi manualnya ini bukan 5 speed tapi 6 speed yang ada di mobil ini yang akan membuat perpindahan gigi menjadi lebih rapat dan tenaga serta torsi optimal mobil bisa dipertahankan di berbagai tingkat kecepatan. Tapi baik varian aktif, Trend, Style atau Prime semuanya mendapatkan mesin dan penggerak yang sama, yaitu mesin 4 silinder 1500 cc yang memberikan tenaga 115 PS serta torsi 144 Nm yang disalurkan ke dua roda depan. Tapi sekarang kita akan masuk ke dua varian teratas, di mana di dua varian teratas ini hanya ada option transmisi otomatis. Kemudian kita sampai ke varian di atasnya, yaitu varian Style. Style ini untuk Anda yang memang menggunakan mobil ini sendiri sebagai driver atau sebagai penumpang dan menginginkan fitur-fitur yang lengkap supaya menunjang kenyamanan Anda berkendara di jalan. Dan varian Style ini hanya tersedia dalam varian transmisi otomatis dengan harga Rp296,3 juta. Sekarang kita lihat apa saja fitur yang hadir di Style yang tidak ada di dua varian bawahnya. Yang pertama, ini lampunya lebih canggih dan lebih keren karena dia sudah LED. Kemudian mulai varian Style juga sudah dilengkapi dengan daytime running light serta fog lamp. Spion mulai varian ini sudah dilengkapi dengan lampu sen dan bisa dilipat secara elektrik. Bukan hanya starter mobil yang lebih gampang, tapi keluar masuk mobil juga lebih gampang karena mulai varian Style sudah dilengkapi dengan smart keyless entry. Pengereman ABS hadir di semua varian, tapi mulai dari Style sudah dilengkapi juga dengan electronic stability control. Bukan hanya sensor parkir, mulai varian Style ini sudah ada kamera parkir yang akan menampilkan citra di belakang kendaraan pada saat Anda mundur dan dilengkapi dengan dynamic guides. Jadi ketika Anda memutar setir, dia akan ikut berbelok juga guidelines-nya. Nggak perlu takut lagi ban kempes tanpa terdeteksi karena mulai varian ini sudah dilengkapi dengan TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Instrumennya bukan lagi sebagian LED tapi sudah semuanya panel LED. Mulai varian Style, Anda tidak perlu lagi memutar kunci untuk menyalakan mesin, tinggal pencet engine start stop button. Dan mulai varian Style juga sudah tersedia remote engine start yang Anda bisa men-starter mobil dari kunci remote Anda. Kalau di varian lebih rendah, speaker dari audionya hanya 4, mulai dari Style, speakernya ada 6. Kalau Anda tidak ingin ngebut dan kena tilang, varian Style ini cocok untuk Anda karena sudah dilengkapi dengan manual speed limit assist. Jadi Anda bisa men-set kecepatan maksimal yang Anda inginkan. Ketika Anda melewati kecepatan tersebut, maka akan berbunyi peringatan sampai Anda mengurangi kecepatan di bawah kecepatan maksimal yang Anda set. Dan sampailah kita pada varian yang paling tinggi, yaitu varian Prime. Di Prime ini semua fitur yang bisa dimasukkan untuk Stargazer ada di mobil ini. Jadi ini cocok untuk Anda yang menginginkan Stargazer terbaik yang bisa Anda beli. Sekarang kita lihat apa saja fitur yang bertambah di varian paling tinggi ini yang seharga Rp307,1 juta. Nah, ini yang paling mencolok, kehadiran kamera pemantau ini karena varian tertinggi dari Stargazer ini sudah dilengkapi Hyundai Smart Sense.
Nah, fitur yang masuk di Hyundai Smart Sense ini banyak. Di antaranya High Beam Assist, kemudian ada Forward Collision Avoidance Assist, kemudian ada Driver Attention Warning, Manual Speed Limit Assist, Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Blind Spot Collision Avoidance Assist, dan Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist. Jadi di varian Prime ini benar-benar Anda akan dilindungi oleh sistem radar yang memantau ke sekitar mobil, bahkan ada Safe Exit Warning. Jadi ketika Anda mau keluar dan sistem mendeteksi ada motor atau mobil dari samping, dia akan memberi peringatan. Varian tertinggi ini sudah dilengkapi dengan jok kulit yang berkualitas sangat baik ini, serta sudah ada seat back table. Jadi ini untuk meletakkan makanan ringan atau minuman, dan dia bisa maksimal 3,5 kg. AC-nya juga sudah canggih dengan full automatic temperature control dengan tuas analog yang besar serta panel sentuh yang canggih. Walaupun di seluruh varian sudah tersedia airbag 2 buah untuk keselamatan Anda, tapi di varian Prime ini airbagnya bertambah jumlahnya menjadi 6 buah. Kemudian untuk membuat mood Anda semakin positif, hadir juga ambience mood lighting yang cahayanya berpendar secara elegan di bawah dashboard ini. Walaupun di seluruh varian sudah tersedia airbag 2 buah untuk keselamatan Anda, tapi di varian Prime ini airbagnya bertambah jumlahnya menjadi 6 buah. Nah, itulah varian-varian yang ada di Hyundai Stargazer beserta perbedaan-perbedaan dan harganya. Nah, Anda bisa melihat langsung Stargazer di Gias 2022 di booth Hyundai yang besar dan megah ini. Dan bagi Anda yang melakukan pembelian di periode Juli sampai September 2022, Anda akan berkesempatan untuk memenangkan tiket menonton langsung final Piala Dunia di Qatar tahun ini. Wow. Jadi pastikan Anda melihat sosoknya Stargazer ini langsung di Gias 2022, dan kalau Anda ingin melakukan pembelian, lakukan pembelian di periode tersebut. Sekarang untuk pertama kalinya saya akan merasakan langsung impresi berkendara dari Stargazer di area test drive. Saya sekarang sudah berada di Hyundai Stargazer yang Prime, jadi tipe tertingginya. Sudah ada wireless charging juga di sini. Dan ini pertama kali masuk, ini posisi berkendaranya sangat ergonomis karena pengaturan setirnya juga sudah bisa teleskopik, dan ini untuk di kelasnya mungkin salah satu yang paling ergonomis posisi berkendaranya. Oke, ini bukan tes lengkap, ini adalah first impression. Nanti tes lengkap kami akan bikin dengan semua pengukuran data yang valid, tapi ini sekarang benar-benar hanya impresi berkendara awalnya. Bobot setirnya pas dan enteng, jadi enteng tapi tidak terlalu enteng. Nah, kita lewat area test drive di Gias ini, ada simulasi polisi tidur juga, dan ada jalan halus juga. Ini bantingannya kok enak ya? Oke, tapi nanti kita lihat lewat polisi tidur. Satu yang langsung terasa itu kehalusannya. Kehalusan transfer dayanya. Oke, sekarang kita putar balik. Lewat garis kejut tuh halus. Sekarang kita lewat polisi tidur. Ini polisi tidurnya parah juga nih begini nih. Untuk cukup ekstrim nih. Langsung ada 4 polisi tidur berturutan. Empuk. Oh, ini empuk. Oke, kita coba akselerasi. Oke, jadi transmisi IVT-nya nih memang ini ya. Dia responsif gitu. Jadi benar-benar cepat sekali, dan ketika Anda berakselerasi maksimal, itu dia berubah
karakternya jadi bukan seperti CVT biasa, tapi dia ada seolah-olah perpindahan gigi. Jadi ada sensasi seperti transmisi matic konvensional yang itu membuat seperti ada rasa sporty gitu. Kalau tenaganya normal lah seperti low MPV bertenaga 115 PS. Oh, ini putar baliknya luar biasa sempitnya. Sebenarnya ini radius putarnya lumayan bagus, tapi ini putar baliknya saja memang yang terlalu kecil. Nah, ini dia. Ada kamera parkir dengan guidelines. Oh, enak ini. Buat perjalanan jauh pasti enak. Ada kelimbungan yang normal, tapi tidak sampai membuat pengendaliannya buruk. Pengendaliannya masih enak. Karena memang suspensi empuk, jadi pasti memang ada sedikit limbung. Dan itu normal. AC-nya juga ya, seperti mengerti gitu. Begitu saya dinginkan suhunya, dia secara otomatis fan-nya naik. Padahal saya tidak di mode auto, di mode biasa. Tapi dia tahu bahwa kalau saya turunkan suhu, saya menginginkan pendinginan yang lebih maksimal. Dan dia akan secara otomatis menambah kecepatan dari fan-nya. Instrumennya keren ya, full digital gitu, benar-benar terasa futuristis ngelihat instrumen full segment LED-nya ini. Polisi tidur lagi. Padahal kita nggak muatan penuh loh, tapi dia udah lumayan nyaman. Enak ini, nggak nyesel saya SPK Stargazer, walaupun pada saat SPK saya belum pernah coba sama sekali, tapi ini sesuai dengan ekspektasi, bahkan kenyamanannya sedikit lebih baik dibandingkan ekspektasi saya. Ya, ini adalah latest produk di segmen low MPV, jadi wajar kalau dia menjadi salah satu yang terbaik dalam hal impresi berkendara. Sekarang kita balik ke dalam. Ya, jadi begitulah perbedaan setiap varian dari Hyundai Stargazer beserta impresi berkendaranya. Mana varian yang layak Anda pilih adalah tergantung dari kebutuhan Anda masing-masing. Kalau Anda memang menginginkan varian yang simple karena hanya untuk fleet atau hanya untuk operasional tanpa butuh kenyamanan dan tanpa butuh kecanggihan yang prima, maka varian aktif layak Anda pilih karena memberikan value for money yang sangat baik. Kemudian bagi Anda yang menggunakan mobil itu sendiri, tapi Anda tidak ingin terlalu banyak fitur yang mewah dan Anda ingin tetap menjaga nilai ekonomis dari kendaraan, maka Anda bisa pilih varian Trend. Nah, bagi Anda yang menginginkan kenyamanan lebih, kemudian bentuk yang lebih stylish dari luar, maka Anda bisa memilih varian Style. Sedangkan bagi Anda yang menginginkan Stargazer terbaik dengan kecanggihan semua fitur yang bisa dimasukkan ke mobil ini, maka varian Prime itu adalah yang cocok untuk Anda miliki. Jadi Stargazer benar-benar memiliki varian yang bisa memenuhi semua kebutuhan Anda dan silahkan Anda tentukan sendiri mana yang paling cocok untuk Anda semua. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.